Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Ini Ustaz sebentar lagi. Ustaz Abdul Wahid. Pak Abdurrahman. Dalam Abdurrahman Khalid. Tak kira Pak Mas Sawale Le tahu Le enggak? Tahu Le Pak Adijaya izin niki Mas napa sinten nggih? Ali Muhdiri Mas napa Pak D? Dek. Dek. Runyang Pak Tejo. Pak Bambang. Ustaz Abu Hudzaifah. Mas Dedi. Dedi Irawan. Pak Dian Wijayanto. Dalam? Paket yang kalian. Niki Besti nomor pripun? Oh, Besti niki. Pak Ega. Ustaz Ega. Pak Erwan ini niki. Pak Fadli. Hadir nggih? Pak napa Mas niki nggih? Oh, Mas, masyaallah. Pak Ilyas Saladin. Mas malahan ya. Rong paham jenenge ya, Afan. Indra, lagi ngapal Indra wis. Oh, Indra dua nggih? Indra Destriawan. Oh, mampu deh, Mas. Oh, niku Mas, kula kene lek Mas semua kula kene. Indra. Oh, nggih. Kula riyen nggih 12 tahun kula riyen nggih. Nggih. Pak Maulana. Taudin di bocah teko. Maam sih. Sarapan. Pak Muhammad Saiful. Dereng nggih Paipul. Dereng. Pak Muhammad Mas mat. Rak maca bine mat aku mat. Pas apa Pak Mat? Oh, Mas. Wah, gaya ya, Mat. Mas Safdan. Dek. Tambah sane anu. Mas Muhammad Siddiq Purnama. Insyaallah Mas itu. Mas Muif. Apal wis. Mas Kurtubi. Dalam? Trentuki. Sinten? Pak Budi Warung. Pacok. Oh. Loh, penggerian apa? Bukannya mondok teng Jawi. Niki Mas Sodri apa Pak De Sodri nih? Wih jeru Mas. Pak Soleh. Lho kok Pak Tejo dereng mlebu Pak Tejo. Wah, enten to teng wingking. Nggih. Tereliminasi ya. Pak Sukri, Ustadz Sukri. Insyaallah. Pak Prai temu ndi? Mat, bapakmu ndi, At? Bapakmu ndi? Dinas. Hah? Dinas. Oh, kerja insyaallah. Napa ngerayap? Pak Sejo, Pak Taufik, insyaallah. Pak Tri, apa Pak Tri nggih? Pak Ubaidillah,
wala bet enggak maca anune bin bet. Pak Wibowo insyaallah. Pak Yahya masyaallah. Mas Yudi Pak Zakaria ngejeng kae le wali kan. Mana nggih mi malebetin lah. Kalau ora biasa nglebokne masane wali. Nggih. Nggih, megane sane elek ngelek. Sampeyan ra iso maca malah bingung kula. Bismillahirrahmanirrahim, kita meroja terlebih dahulu. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun wa hisani salis. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun. Senang lagi. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun najwafun wahid tsani salis. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun. Kita kemarin telah membahas pinten bina. Berapa bina? Dari ketujuh bina itu terbagi menjadi dua bagian, dua kelompok. Yang pertama sahih, yang kedua mu'tal. Kita kemarin telah menulis yang sahih, tapi pengertiannya belum. Ya, dari ketujuh bina ini terbagi menjadi dua kelompok. Al-abni yaitu terbagi dua. Yang pertama as-sahihu, yang kedua al-mu'talu. Kedapat aja kula gula sing gawedi Pak Tejo. Oh silau. Aku enggak penak, ireng ini enggak. Yang sahih terbagi jadi tiga. Yang pertama as-salim. Yang kedua al-mudha'afu. Kemudian yang ketiga al-mahmuzu. Yang pertama as-salim, bina salim. Bina salim adalah bangunan kalimat mohon maaf tulisan saya enggak sebagus jenengan nggih Pak Ali. Bangunan kalimat yang selamat dari mudha'af dalam kurung dua huruf yang sama dan mahmus. Contoh Nasara.
Oh ini. Kemudian mudha'af. Mudha'af adalah bangunan kalimat yang ain dan lam fi'ilnya adalah dua huruf yang sama. Contoh farro, asalnya farro. Yang ketiga al-mahmuz, dipun harokati mboten, Pak? Oh nggih. Niki mboten nggih, pun dewi nggih. Ini as-salimu. Niki al-mudha'afu. Niki al-mahmuzu. As-salimu, al-mudha'afu, al-mahmuzu. Masya Allah, jazakum. Adalah bangunan kalimat yang farro, asalnya faroro. Bukan kalimat yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Bina mahmuz bagi sedika kok tak minggir Pak Tejo daripada metengi Pak Tejo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelaskan. Bina sahih atau kalimat sahih itu terbagi jadi 3 bagian. Jadi setiap fiil ini tidak akan pernah terlepas dari ini jikalau dia itu sahih. Jadi tatkala kita mempelajari dalam masalah ilmu shoraf, mau nggak mau kita harus mengetahui ini. Karena ini adalah pondasi. Sebagaimana nahwu. Kalau nahwu mau nggak mau harus paham tentang masalah kalimat. Ini beratnya kalimat dalam ilmu nahwu. Karena kenapa? Karena nanti seluruh pelajaran shoraf akan kembali ke sini, merujuknya ke sini semua. Semuanya, nggak ada yang tidak. Kembalinya kepada bina.
Yang pertama, bina sahih itu kemarin telah kita pahami, telah pelajari bahwasanya bangunan kalimat yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Oke. Huruf ilat atau mintan huruf ilat? 3. Ayu, alif, ya, dan wawu. Nah, jika dalam suatu kalimat yang tidak ada huruf ilatnya, ini ada 3. Pasti akan masuk salah satu daripada ketiga hal ini. Yang pertama, salim. Apa itu salim? Bina salim atau kalimat yang selamat daripada huruf ilat yang pertama adalah bangunan kalimat yang selamat dari mudha'af dan mahmus. Selamat daripada mudha'af dan mahmus. Contohnya nasoro. Dalam lafaz nasoro ini yang pertama dia tidak ada huruf ilatnya. Gak ada huruf ilatnya, gak ada alifnya, gak ada ya-nya, gak ada wawunya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia gak ada huruf yang sama di dalam lafaz nasoro ini. Nun, sod, dan ro semuanya huruf yang berbeda. Yang kedua, yang ketiga, bahwasanya dalam lafaz nasoro ini tidak ada huruf hamzahnya. Jadi, jika dalam suatu kalimat fi'il, kata kerja, yang mana yang semisal dengan ini disebut dengan salim. Contoh yang lainnya misalnya fataha. Lafaz fatahah bisa disebut dengan salim. Kenapa? Karena 1, tidak ada huruf ilatnya. 2, tidak ada huruf yang sama. 3, tidak ada huruf hamzahnya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara salim dengan sahih? Mas Aldi. Perbedaannya apa, Mas? Mas, apa tamu? Pak De. Apa perbedaan antara sahih sama salim? Kalau salim itu pasti sahih. Kalau sahih itu belum salim. Taib. Setiap bina salim sudah pasti sahih. Akan tetapi bina sahih belum tentu salim. Kenapa? Karena tatkala dikatakan bina sahih ada kemungkinan mudha'af, ada kemungkinan mahmus. Jadi itu perbedaannya. Jadi setiap bina salim sudah pasti sahih. Akan tapi bina sahih belum tentu salim. Karena terkadang bisa mudha'af, bisa mahmus. Paham enggak, Nak? Paham, Rah? Kecepatan enggak ngomongnya? Baik, saya ulang lagi. Okay. Bina salim adalah bangunan kalimat yang selamat daripada mudha'af dan mahmus. Nih, enggak ada huruf yang sama dan selamat daripada hamzah. Contoh nasara, fataha. Contoh lagi apa? Jamaah, ya sing lanti lah, mau jalasa terus. Contoh lain apa? Hamala, hamida, banyak. Sahuha. Semua ini adalah contoh daripada bina salim. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silahkan, tafadhol. Silahkan, ada pertanyaan, monggo. Ampun isin. Kula mboten ngisin-ngisini. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Tafadhol. Kalau enggak langsung. Berarti EQ-nya di atas rata-rata. Alhamdulillah. Pentiumnya Pentium pinten? Yang terbaru Pentium 4 ya, Pentium. 10. Ser itu. Pinten Pak Soleh? Kayak Pentium. Baik, ada pertanyaan tentang bina salim? Silahkan kalau ada. Kalau enggak langsung ke mudha'af. Betul, Nathan? Baik, kita langsung ke mudha'af.
Bina mudha'af adalah bangunan kalimat yang ain dan lam fiilnya adalah huruf yang sama atau sejenis. Baik. Nanti kita sering mengucapkan fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Perhatikan. Fa, ala. Fa ini disebut dengan fa fiil. Fa fiil. Ainnya disebut dengan ain fiil. Kita akan menggunakan istilah-istilah terus nanti. Lamnya disebut dengan lam fiil. Nah, perhatikan. Fa'ala fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Tadi katakan bahwasanya bina mudha'af adalah bangunan yang ain fiilnya berarti tengahnya. Walaupun dulu. Fa ra. Perhatikan. Walaupun ini huruf ra, akan tetapi karena menempati kedudukan ain fiil, maka huruf ra ini disebut dengan ain fiil. Kenapa? Karena menempati tempatnya. Kemudian ra yang kedua ini, walaupun ini ra, karena dia menempati ke tempat kedudukan lam, maka disebut dengan lam fiil. Fa-nya disebut dengan fa fiil. Contoh yang lainnya misalnya nazara. Fa fiilnya apa, Pak? Nun. Lam fiilnya mana? Lam fiilnya mana? Ra. Fa fiilnya apa? Nun. Ain fiilnya? Dhat. Masya Allah. Cah cilik dulu lah ngomonginnya apa sih? Contoh yang lainnya. Syakara. Syakara. Ain fiilnya apa? Kaf. Lam fiilnya? Ra. Fa fiilnya? Sya. Taib. Alhamdulillah. Paham nggih? Nah, tadi dikatakan bahwasanya bina mudha'af adalah bangunan kalimat yang ain dan lam fiilnya sejenis. Ngatane sama. Nah, dalam konteks bahasa Arab, jikalau ada dua huruf yang sama, maka huruf yang terakhir ini bisa digantikan dengan tasydid, diidghamkan, dimasukkan. Ya. Maka ra yang ketiga ini dimasukkan ke ra yang kedua menjadi farra. Menunjukkan tasydid ini dalam konteks bahasa Arab biasanya menunjukkan bahwasanya ada dua huruf yang dimasukkan atau diletakkan di dalam huruf ini. Contoh lain seperti adha. Kalau adha artinya apa? Artinya menggigit. Asal daripada adha apa? Adha. Ngaten nggih. Masa artinya apa masa? Masa lo. Utuh wala asli lo. Masa artinya apa? Ayo Pak Ali, sini Endra ya Pak Ali. Napa Pak Ibul masa? Niki lho. Mik yo maksudnya orang ngono ndeleng ini pedal ora. Memegang. Masa artinya memegang. Asal masa napa? Masasa. Berarti masa binanya adalah bina mudha'af. Karena ain dan lam fiilnya sama sejenis. Tamma. Artinya apa tamma? Tamma. Napa Ustaz? Mustauddin. Masa cukup. Wa tammat. Sempurna. Selesai. Tamat ya selesai loh. Karena itu dalam pinten tulisan terakhir tamat. Berarti bahasa Arab. Telah selesai pembahasan. Tama sempurna selesai. Tamanya sana apa? Tamama. Nah, berarti binanya adalah mudha'af. Binanya tamama Andra. Bisa dipahami mudha'af?
Sampun? Ada pertanyaan? Silahkan, tafadhol, monggo. Mas Ewan tak tekone lho ning pojok dhewe lho. Mana artine napa, Mas? Mana? Apa, Mat? Mana? Napa Mas? Iya, asalnya manana, Mas. Artinya, iya bener. Asalnya nah. Artinya. Napa aja? Anugerah. Nih, qad manallahu alaina an'aman katsira. Innallaha qad mana alaina ni'matan katsira. Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah kepada kita dengan kenikmatan yang sangat banyak. Asalnya mau mana? Nah. Binain Allah mudha'af. Yang terakhir adalah bina mahmus. Bina mahmus adalah bangunan kalimat yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Karena mahmus sendiri berasal daripada lafadz hamzah. Artinya hamzah. Nah, bina mahmus itu sendiri terbagi jadi 3. Ada kalanya mahmus fa, ada kalanya mahmus ain, ada kalanya mahmus lam. Mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Kenapa disebut dengan mahmus fa? Karena letak hamzahnya ini terletak pada fi'il. Contohnya amara. Hamzah ini letaknya di fi'il. Karena itu disebut dengan mahmus fa. Gitu. Contoh lainnya apa? Akala. Artinya akala apa? Telah makan. Amara artinya apa? Telah memerintah. Contoh yang lainnya. Mikir meneh. Asli lihat, kita sering mendengar loh. Napa? Apa? Oh, kanasa loh. Orang wedhus. Cek ning kene. Cek, enggak, awake ngene, cek nyangkut ning kene balik. Nemu-nemu ning kene. Disimpen. Contohnya apa? Alama. Masa alama? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhoda, Masya Allah. Akhoda artinya mengambil. Masya Allah. Akhoda. Contoh meleh. Aroma. Akroma. Senes no. Ya, kan sulasi mazid. Beda. Mesti guyu kancamu. Angel. Jadi malah amanah ya Allah. Telah kita sering mendengar amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Biasanya lek wong nganteni ngono, wal yaumil akhiri wa bi qadrihi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ya, nganteni Allah. Biasane, Pak. Ken rak tegang dra. Aku ngene kowe tegang dra. Niki
apa mahmus Pak? Karena mahmus ain. Bangunan kalimat yang ain fi'ilnya adalah huruf hamzah. Contohnya sa'ala. Letak hamzah ini terletak pada ain fi'il, maka disebut dengan mahmus ain. Mahmus salah. Iki lho ndra mahmus ain. Contohnya apa? Sa'ala. Saya sa'ala. Napa Pak Ibu? Oh, apa Mat? Oke lah. Nanti di situ ada 2 bina nggih. Ya Isa ada 2 bina. Ya Isa ada 2 bina. Bina napa mawon? Mu'tal dan soheh. Bisa dikatakan mu'tal karena ada huruf ilatnya, disebut dengan mahmus karena ada hamzahnya. Baik, contoh lain. La umma dan lain-lain. Baik. Kemudian mahmusul lam adalah bangunan kalimat yang lam fi'ilnya adalah huruf hamzah. Contohnya apa? Nih. Lam fi'ilnya adalah huruf hamzah. Ya lam fi'ilnya jelas lam tondra, mesti hamzah londra. Karena lam fi'ilnya huruf hamzah, maka disebut dengan bina mahmus lam. Contohnya milih apa? Bada'ah. Artinya boleh bada'ah le. Apa? Oh, Masya Allah, enggak apa-apa. Bada'ah laik. Jadi diakhiri dengan huruf hamzah, yang mana hamzah ini terletak pada dalam fi'il, maka disebut dengan mahmus lam. Jadi mahmus terbagi 3, ada kalanya mahmus fa, ada kalanya mahmus ain, ada kalanya mahmus lam. Dari sini ada pertanyaan, silahkan tafadhol. Jadi selesai bina yang sahih. Nggih, monggo tafadhol. Yang mudhoaf tadi saya. Nggih. Itu kan dia punya asal gitu. Nggih. Faroro terus jadinya faro. Nggih. Nah, ini karena saya enggak tahu kenapa dia harus berubah gitu tadi. Baik. Untuk memudahkan dalam segi pengucapan. Karena itu nanti dalam konteks ilmu shorof itu ada li takhfif, ada li thiqal. Ngaten nggih? Karena apa? Misalnya harokatnya ini dibuang. Oh, li thiqal karena sulit mengucapkan. Contoh nih, tak kasih contoh rian misalnya. Misal nggih. Yaghzu. Contoh nggih? Asalnya yaghzuwu. Huruf domah pada huruf wawu ini yang terletak huruf ini dibuang. Kenapa dibuang? Karena lithiqal. Apa lithiqal? Berat mengucapkannya. Antara yaghzu dengan yaghzuwu, gampang mana? Yaghzu. Gitu loh nggih. Antara fararah dengan farrah enak pundi? Farrah. Wong Arab kuwi gah sulit-sulit, Pak. Pokoke langsung blek-blek ngono. Pingine. Lek wong Jawa penak. Kenapa? Biasanya wong Jawa iki lamis. Lamine tipis, dadi ngomong ya lentur wae biasane niki. Biasane. Lek palis nek orang Jawa dia kan Solo. Gitu nggih. Le Maluku orangnya lidahnya kaku-kaku. Jadi kalau ngucap 2 kali saya tanya yaghzubu. Enak ya? Yaghzu, yarmi. Ya. Ngaten. Ketika kami nggih, gitu nggih. Karena itu ada lihtafif, listiqa dan ada lagi nanti dalam istilah itu untuk memudahkan karena berat litashhil. Itu menggampangkan. Dalam istilah-istilah ilmu shorof. Kalau ada yang lain silahkan, karena saya juga belum berpengalaman dalam masalah ilmu shorof. Saya sama, kita baru-baru belajar bareng nih, nggih.
Ya, saya bareng Pak Tejo belajarnya gian. Sarang bareng Pak Tejo. Baik, ada pertanyaan? Silahkan monggo. Nggih, Ustaz, monggo. Yang untuk alaf Nggih. tadi kan sebutkan penggunaan kalimat yang ain dan lam fi'ilnya ada huruf yang sama atau sejenis. Sejenis nggih. Yang sejenisnya itu contohnya apa? Nggih sama sejenis saya sama niku sami, Pak. Sejenis. Kita jenis manusia sama. Sama, Pak, sami, Pak. Bukan yang kayak yang disebutnya bukan. Bukan, Pak Tri, bukan. Lihat sebutkan hurufnya beda semua. Sejenis itu sejenis garing sama. Dan ini sama garing sejenis pun. Nah, intinya hurufnya lek ro nun mim ngoten. Soha berarti asalnya haha. Artinya soha apa? Benar. Waqad soha al-Bukhari, dan Imam Bukhari telah mensahihkan, telah membenarkan hadis ini. Waqad soha al-Bukhari al-hadis fi kitabihi dalam kitabnya. Tib. Ladakumul asilah, tafadhalu. Jika ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita lanjut ke bina yang mu'tal. Selesai insyaallah mu'tal. Baru tengah 8. Oh nggih monggo. Yang makmus itu kan. Nggih. Harokamnya apakah harus fathah terus kan? Hamzahnya kan? Enggak. Tinggal babnya bab keberapa. Karena nanti kita masuk ke bab-bab ada pembagiannya, Mas. Bab ini maka harokatnya ini, NVL-nya. Karena itu nanti lainnya kita masuk kepada al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Dari situ nanti membahas ada 6 bab. Oh, bab ini harokat pertama harokatnya fathah. Nanti ada kasroh, ada dhammah sesuai dengan babnya. Kalau di sini memang babnya tak kasih yang harokatnya fathah semua. Cuman perubahan harokat itu hanya terletak pada ainnya saja. Adapun fa'il dan lafil enggak pernah berubah. Untuk fi'il sulasi mujarrad. Hanya ini ain fi'ilnya. Baik. Ada lagi silahkan. Karena itu tadi ada ya Isa. Ya ada ya Isa. Hamzanya harokatnya kasrah. Karena dia wazan fa'ila yaf'alu. Nanti kalau kita selain ini fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin dhamu dhamin kasratani, fathu dhamin wazanu fa'ala yaf'ulu. Jadi mohon maaf, sorab ini mau nggak mau memang harus keluar suara. Padahal kalau saya sendiri artinya orang pendiam, tapi karena ngajar jadi cerewet. Asli nih, palsunya nggih mboten tek nemen. Oh nggih, lek turu. Ada pertanyaan lagi silahkan. Oh enggak, tafadhol. Apa at? Kok at? Ngantuk apa itu at? Oh sayup, Masya Allah. Paham nggak at? Iya, mau nggak at? Jadi itu kan sahih dibagi 3. Berarti kalau misalnya itu sahih butuh atau gimana? Ya enggak, penyebabnya beda sebenarnya Tat. Ya. Beda. Ini hanya istilahnya. Saya sahih sini, yang dimaksud saya sini nggih, lafadz yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Nah, suatu lafadz yang di dalamnya tidak ada huruf ilat ada 3. Nah, kan kalau nggak ada huruf ilatnya disebut dengan sahih gitu. Ini hanya istilah saja. Kalau dibilang sahih tersendiri ya mungkin sama seperti salim. Ini saya katakan ahli shorof memang mengatakan shorof itu binaan itu ada berbeda-beda. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13. Cuman pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah hal ini bahwasanya bina terbagi menjadi 7. Matan. Lalu yang mengatakan 8 tetap akan kembali ke yang 7, yang mengatakan 9 tetap akan kembali ke 7, yang mengatakan 13 tetap kembali kepada yang 7. Sama seperti dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu ada namanya tawabi. Tawabi ada 4, naat atau taukid badal. Naat ini bisa disebut dengan tawabi. Kenapa? Namanya naat pasti menuti man'ut.
Nah kemudian naat sendiri bagi dua, ada namanya naat hakiki, ada naat sababi, ada naat bayan dan naat nasak, gitu ibaratnya. Itu dalam konteks ilmu nahwu. Mas Soldi selontok kering, ya Allah, lepas sih mas. Baik, ngeten nggih. Ini cuma penyebutannya. Teman kalau disendirikan beda-beda maknanya. Cuman setiap mahmus pasti sahih. Kenapa? Karena di dalamnya tidak terdapat huruf ilat gitu. Setiap mudhaf pasti sahih. Kenapa? Karena di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Akan tapi mudhaf sendiri memiliki makna ini pengertiannya. Tip. Ada lagi? Kalau enggak saya hapus. Apa sih? Isi ditulai terus. Rak ganti-ganti. Pak Ali pinginnya yuk ganti-ganti ya sini ya. Bosan. Korone ku sing kelas ndek diusir Pak, kesana ganti wajah. Tip, yang kedua apa? Al-Mu'tal. Saya hilang ini Al-Mu'tal. Al-Mu'tal atau bina mu'tal. Imbuh balik gimoyan, Pak. Imbuh Pak Ali. Bina mu'tal ada. Nak mu'tal adalah bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Kemudian mu'tal terbagi jadi 4. 1 disebut dengan misalun, al-misalu. Yang kedua al-ajwafu. Yang ketiga anaqisu. Yang keempat al-lafifu. 1, 2, 3, 4. Al-misalu, al-ajwafu, an-naqisu, al-lafifu. Kemudian misal terbagi 2, wawi dan ya'i. Contoh wasola. Yang ya sarah. Kemudian ajwab juga bagi 2, wawi ya'i. Yang wawu contohnya soma, contohnya saro. Soma asalnya sawama, saro asalnya sayara. Kemudian nakis juga terbagi jadi 2, wawi ya'i. Contohnya roza asalnya rozawa. Ya contohnya
Aso asalnya asoya. Yang lafif juga terbagi dua, makrunun katan batun lisagean dan mafrukun. Yang makrun contohnya syawah, yang mafruk contohnya wafa. Pun sebentar mawon gak kata-kata. Sahabat, bismillah, jelaskan. Kita masuk bahasan yang kedua daripada pembagian bina adalah al-mu'tal. Bina mu'tal adalah bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Nah, suatu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf ilat, ini pasti akan masuk salah satu daripada keempat hal ini. Pasti, ada yang tidak. Yang pertama, misal. Apa itu misal? Misal adalah bangunan kalimat yang fa fi'ilnya adalah huruf ilat. Jadi huruf ilatnya terletak di fa fi'il, di depan. Saya ulang lagi. Bina misal adalah bangunan kalimat yang fa fi'ilnya adalah huruf ilat. Huruf ilatnya letaknya di awal, di depan. Karena itu misal itu artinya contoh. Namanya contoh itu di depan, nggak mungkin contoh di belakang. Kalau contoh kuning-kuning nggak mungkin. Ya. Contoh pasti di depan. Biasanya contoh yang baik-baik. Nah, nih. Nah, bina misal itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada kalanya misal wawi karena diawali huruf wawu. Ada kalanya misal ya'i karena diawali dengan ya. Oke? Saya ulang lagi. Bina misal adalah bangunan kalimat yang fa fi'ilnya adalah huruf ilat. Fa fi'ilnya huruf ilat. Fa artinya di depan. Nah, bina misal terbagi menjadi dua. Ada kalanya misal wawi, ada kalanya misal ya'i. Kenapa disebut dengan misal wawi? Karena fa fi'ilnya ini berupa huruf wawu. Karena itu disebut dengan misal wawi. Di situ kasih contoh wasola. Artinya wasola apa? Sampai. Contoh yang lainnya misalnya waqa'a. Arti waqa'a apa? Jatuh. Yo namanya meletakkan jatuh betul tak Pak Ali? Meletakkan sengaja, jatuh enggak sengaja. Nggih, mboten mesti. Kadang jatuh cinta sengaja. Oh, enggak sengaja tuh. Jatuh hati. Wah, artinya jatuh. Contoh lain, kofa. Bentar. Wa ada ya tak ganti wa ada. Nggih, kofa. Wa ada. Kofa artinya apa? Berhenti. Wa'ada berjanji. Nah, wa'ada, waqafa, wasala, wajaba dan lainnya disebut dengan misal wawi. Karena diawali dengan huruf wawu. Kemudian yang kedua misal ya'i. Ya, misal ya'i karena diawali dengan huruf ya. Contohnya apa? Ya saro. Ya saro artinya saro apa? Napa Pak Ibu? No? Kok bisa memudahkan? Beda antara yasara dan yassara. Kalau yassara memudahkan dengan tambahan tasdid. Tapi kalau yassara
Gampang, mudah. Nggih benten ta Pak Ali? Memudahkan dengan mudah sama beda? Beda. Kalau yasara artinya gampang, mudah. Kalau yasara memudahkan. Kalau yasara saling memudahkan. Tayasara bermudah-mudahan. Nah, beda to. Tayassara artinya bermudah-mudahan. Karena itu nanti dalam sulasi mazid adanya tambahan dalam suatu kalimatnya ini bisa merubah makna. Doraba mukul. Kalau doraba ya mana saling memukulkan. Kalau doraba saling memukul. Kalau istadroba minta dipukulkan. Karena nggak wani deh pukulnya gebukannya. Aku nggak wani pali, Mas Dadan gebuknya pali. Nah, niki istadroba. Baik. Ngoten nggih? Contoh lain apa? Ya ganti liane ya. Ya Isa, artinya ya Isa apa? Berputus asa. Nah. Oke. Kemudian selanjutnya bina ajwaf. Bina ajwaf adalah bangunan kalimat yang ain fiilnya adalah huruf ilat. Arti ajwaf niku artinya bolongan, Pak. Ajwaf itu bolongan. Jadi kalau bolongan ini namanya jauf. Karena itu dalam ilmu tajwid mulut disebut dengan al-jaufu. Artinya apa? Bolongan. Kenapa? Lubang. Nah wis lubang, enggak usah bolongan lubang wis. Anten mulai bahasa mulai napa? Apa? Bolongan lubang apa mulai? Joglangan wis. Nah, jeglongan. Jeglongan ini tengah Pak, mboten mungkin teng pinggir. Lek ning pinggir apa jenenge setan. Nah, jadi ajwab adalah bangunan kalimat yang ain fiilnya adalah huruf ilat. Contoh soma. Soma. Asalnya sawama. Loh, kok tahu bahwasanya soma asalnya sawama? Ya, nanti tatkala kita belajar tasrifan, kita bisa mengetahui asal daripada suatu kalimat ini bisa dikembalikan kepada dua hal. Nanti nggih. Yang pertama pada fi'il mudhari', yang kedua pada isim masdar. Kalau di fi'il mudhari' belum ketemu, pasti ketemu dalam isim masdar. Contoh misalnya khofa. Khofa fi'il mudhari'nya nanti apa, Mas? Ya khofu. Ketemu dereng? Asalnya alif ini ketemu belum? Belum. Isim masdarnya apa? Khaufan. Oh, berarti alif ini asalnya adalah waw. Khofa ya khofu, khofan khaifun makhufun. Terus? Khof la takhaf. Makhufun makhufun. Nih khofun. Taib. Wis pinter-pinter sorop. Aku jadi minder latihan. Nggih. Ngaten. Nah, dalam konteks ini anak-anak enggak paham enggak apa. Kalau alif dalam lafaz ini bukan asli nggih. Alif walaupun iya ini huruf ilat, ya, tapi ini bukan asli, tapi gantian. Kenapa diganti dengan alif? Pripun satu wahid? Enggak, aku enggak tanya kaidahnya. Kenapa diganti dengan alif? Nanti baru tanya kaidahnya. Karena sebelumnya berharokat fathah. Apanya? Karena sebelumnya harokat fathah, kenapa? Karena ain fi'ilnya sebelumnya berharokat fathah. Ain fi'ilnya lho lek ngono tuh anu kok anu untuk wawu piye? Contohnya misalnya
Ya kola wis kola. Kola. Pripun bos kula manut. Murojaah yang lalu. Apabila Mm-mm. aslinya kan koala itu kan. Oh nggih, apabila aslinya koala gitu. Apabila aslinya koala. Kita jadikan asalnya dulu ya. Oh nggih, asalnya pripun? Napa? Koala. Koala nggih. Pun, kita tulis. Apabila wawu dan ya bau dan ya nggih. berharokat fathah. Domah ra entuk. Fathah. Domah enggak boleh. Tak kasih contoh. Lah, kok sampe tau des guyu-guyu sih yang kan saya. Ini ada harokat fathah, ada harokat kasrah, ada harokat dhamma. Semua wawu kok. Niki murojaah sing rin-rin, Mbak, sing pun sareng belajar Pak Tejorin. Jadi satu ya. Ribun. Koala. Nggih, koala. Apabila Apabila ya, yang sebelumnya berharokat fathah, nggih, maka wawu dan ya itu diganti alif. yakin. Yakin. Contohnya misalnya pripun lek ngeten? Kenapa dia nggak diganti? Yakin ngeten? Tip, intinya apabila ada wawu ataupun ya yang hidup berharokat, terserah harokatnya fathah, kasrah ataupun domah, silahkan. Sing penting wawu ataupun ya-nya hidup. Dan jatuhnya setelah harokat fathah, maka wawu ataupun ya tersebut wajib diganti dengan alif. Kalau ulang meleh. Untuk mengetahui ini, apabila ada wawu ataupun ya hidup, Pak modar, nggak mboten mati, mboten sukun, nggih. Yang jatuhnya dia itu setelah harokat fathah, wajib jatuhnya setelah harokat fathah, ini wajib. Maka wawu ataupun ya harus diganti dengan alif. Ini hukumnya wajib. Dalam? Oh, ulangi mulai, nggih, siap. Nggih, apabila lah kan alon-alon ada wawu dan ya hidup dalam kurung berharokat fathah, kasrah ataupun dhamma. Nah, wis. Ya. Hidup berharokat fathah, kasrah ataupun dhamma. Yang jatuh lah kan alon jatuh. Alon jatuh kan berjebluk gitu. Yang jatuh setelah harokat fathah, jadi depannya itu harokat fathah, maka cepet Pak Tejo. Biasanya coba itu tulisannya kok dokter Andes. Cret. Wong maca iki cacing kepanasan. Maka wawu ataupun ya tersebut but
Ulang-ulang. But tersebut dalam nyebut. Alhamdulillah. Insyaallah. Artinya maka wawa tumya tersebut wajib diganti dengan alif. Ini kau ada paten nih. Telepon Erwan, kepanggih catatannya. Alhamdulillah. Nah, saat ini kau ada pundi? Dalilnya mana? Yang dalam? Pribon. Itu mana? Di buku itu nggak ada. Ya, di bukannya ada. Itu yang nulis nggak genah yang nulis. Masuk banyak yang hilang. Tep. Idam hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa aklib huma alfan sarha fa huwa talanalika ana wawu ya urip kang tumiba sakwuse fathah tepung males menu ali mengkono kantenono alif kaya sona ba akang a sale iku sawana lan baya iku masyhur kelaku dung 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 duar enggak wae boleh seramung wae boleh mboten lah yo lali aku wae boleh nang mboten diapal nih sok wae lihat tembuku enten tembuku hah Ngelek waktunya cukup kita pelajari lek terus cukup. Tapi dalam karena nggak ada programnya selesai. Paham nih bina jawab gitu ya. Jadi bangunan kalimat yang NVL-nya huruf ilat. Jam piro to, Pak? Jam 8 nggih? Oh, sik jam 8 kok. Lah kan jam 8 ulang 5 menit. 7 menit malahan. Jam 8 Ndra. Oh, kayak jam 8. Aku ndelok jam kono Ndra. Jadi ngenteni sing kiamate suwi Ndra. Lek kan kiamate cepet, lek kiamate suwi. Cek melayu sak jam. Enggak maksudnya karena itu kan jamnya. Oh, kiamat jam sekian ini udah kiamat sana belum itu. Tep. Kemudian bina nakis. Oke, bina nakis. Bina nakis adalah bangunan kalimat yang lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Lam. Arti nakis itu artinya kurang. Dilafat nakoso. Jadi nakisun artinya yang kurang. Orang yang kurang. Jadi kalau nakisul akli kurang akale. Nakisul nukudi kurang duite. Nakisul qasiri kurang cendeke. Tinggal kurangnya kurang apa? Kurang apa Pak Tejo? Kurang seperempat. Nakis artinya adalah kurang. Jadi sesuatu yang kurang itu pasti letaknya di belakang. Lek bong Jawa ngarani krowok. Paham krowok enggak, Mas? Jangan aslinya pundi? Aslinya pundi? Batang Jawa Tengah. Batang atau Batang? Oh, Batang Jawa Tengah kok. Saya pernah di penjara di sana, Mas. Enggak tidur di Batang itu loh. Di polseknya. Kan kalau enggak salah kan samping kantor polisi Batang niku alon-alon nggih. Sebelah sini rumah masjid gede nggih. Nah, di situ dulu pernah tidur di penjara. Tapi enggak karena bukan kasus. Nginep kantor polisi. Wis biasa anak muda aja sensasi. Ya di situ dulu pernah. Masya Allah. Kalau nggak salah nih, kalau kita arah sana
itu di pojok sebelah sana ada jalan kecil depannya. Kalau mboten klentu lek zaman riyen nek mboten pindah. Tahun 2003 2004. Apa yang 2009 ya? 2001. Napa? Loh, nggih napa? Oh, berarti kita seumuran berarti. Saya sudah lulus SMA tahun 2001. Memang masih imut-imut sampai sekarang nggih. Nah, ini dihapus tunggu paling nggih. Ngomong imut-imut nggih dihapus. Tep. Mas Soldi kelas pinten, Mas? Hah? Sekarang kan jenengan 30 tahun, kurang. Oh, TK. Hah? Oh, di rumah. Pernah jalan sana ya. Bina nakis adalah bangunan kalimat yang lam fi'ilnya huruf ilat. Akhirnya, berarti huruf ilatnya terletak di ain fi'il. Nah, untuk melihat sama semuanya, ada wawi, ada ya'i. Nakis juga terbagi dua, ada kerana nakis wawi, ada kerana nakis ya'i. Wawi, ya'i. Loh, dan di huruf wawune podo diganti dengan alif. Alif ini gantian daripada wawu. Sama seperti ini, diganti. Kenapa diganti? Karena wawunya hidup, jatuh setelah harokat fathah. Maka wawunya harus diganti dengan alif. Ini wajib dalam ilmu shorof, ilmu i'lal. Karena ilmu alat itu sebenarnya ada 3. Nahwu, shorof, dan i'lal. I'lal nggak banyak kok, cuman ada 19 bab saja. Nggih. Nggak banyak, cuman 19. Dan insya Allah Pak Alim lontok kering. Loh bukunya ngasih luset loh bukunya gian. Tinggu bantal turu. Jadi ada 19 bab saja. Mboten kathah nggih. Nah, ini bab yang pertama, digantinya wawu ataupun ya dengan alif. Nah, untuk melihat apakah itu nakis wawi ataupun ya'i gampang, Mbak. Kalau alifnya ini berdiri, maka gantian daripada huruf wawu. Semua. Misalnya roja yarju, artinya roja apa? Roja, berharap. Berarti asalnya roja niki napa? Rojawa. Dari mana tahu bahwasanya asalnya adalah rojawa? Ini, Pak. Karena alifnya berdiri. Kalau misalnya bana ya beni, asal bana apa? Banaya, Masya Allah. Banaya. Dari mana tahu bahwasanya asalnya bana adalah banaya? Alif, Pak. Alifnya maksurah. Berarti asalnya adalah iya. Baik. Jadi selesai. Misal, ajawab, nakis. Yang kedua, tinggal yang terakhir adalah lafif. Bina lafif adalah bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat 2 huruf ilat. Ada 2 huruf ilatnya. Double. Double. Ada 2 huruf ilat. Yang mana terkadang huruf ilat tersebut makrun, gandeng, ain dan lam fi'il. Niki ain dan lam fi'il. Terkadang mafruk, terpisah antara huruf ilat yang pertama dan huruf ilat yang kedua, dipisah, namanya mafruk. Jadi kalau faroko itu artinya terpisah. Misalnya faraqtu baini wa bainaka, aku misah antara diriku dan dirimu, misalnya. Ya. Faraqa bainal, misalnya faraqatil ummu wal auladiha, ibu dan anak itu terpisah gitu.
Nah, kalau gandeng huruf ilatnya disebut dengan lafif makrun. Korona. Niki fi'il madinya korona. Korona binaen apa, Pak? Korona binanya apa? Sahih. Sahihnya yang apa? Salim. Kenapa disebut dengan salim? Selamat daripada mahmus dan mudhaf. Mahmus dan mudhaf. Korona fi'il madinya. Ya, artinya dekat, bersampingan. Nah, kalau faroqa artinya mafruq artinya adalah faroqa, berpisah. Jadi antara huruf ilat yang pertama dan huruf ilat yang kedua terpisah dengan sesuatu yang waras. Kenapa dibilang yang waras? Karena ini adalah huruf penyakit. Suatu kalimah kalau ada huruf ilatnya tidak bisa disebut dengan sahih. Enggak bisa disebut dengan waras. Berarti berpenyakit. Ya kudisen kurapen gitu. Gitu. Selesai masalah bina. Ada pertanyaan silahkan tafadholu. Silahkan monggo. Silakan ada pertanyaan, bina-bina insyaallah besok langsung babul af'al. Fi'il. Kan cepet. Sepekan sekali loh. Lek mboten murajaah insyaallah metu bubar. Nggih sepekan sekali itu kalau enggak murajaah tetap hilang, Pak. Insyaallah. Tapi nggih ngapunten ning lek kula nggih. Lek jenengan boten insyaallah. Karena jenengan bisa fokus, kalau saya udah nggak bisa fokus. Sabar toh Pak Ipul, ya Allah. Hah? Orang ngantuk. Piro loh Pak Ipul, 19 bab ya Pak Ipul. Mudah-mudahan bisa menghafal nanti, mudah-mudahan. Sebab sorob kan cuma ada 22 bab. Harus wajib hafal. Itu yang istilah yang lughawi cuman berapa? Misalnya jawab nakir sendiri sarafnya. Fi'il madhi, mudhari', isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr. Mas Iwan badhe tanglet monggo gatos enten ingkang mboten penggalih. Enggak seperti ada sesuatu yang mau ditanyakan, monggo silakan. Napa? Paling nggak ada pertanyaan, beliau langsung paham masalahnya. Silakan ada pertanyaan. G. Kalau yang bina, Sing keberapa? Ketiga. G nakis pripun? itu pedomannya yang kalau bila ada lawan atau ya hidup, bisa enggak Lah nggih sama. Ini kan ghaza asalnya ghazawa. Di sini ada wawu, hidup nomor mati niki. Hidup jatuhnya setelah harokat apa? Wawu ini ganti alif. Ya. Asalnya aso ya. Ada ya enggak ini? Hidup nomor mati. Jatuhnya setelah harokat apa? Makanya wajib diganti alif. Alif maksurah bengongin lho Ndra. Alif itu ada dua. Ada alif yang tegak. Karo ngene Ndra. Alif maksurah. Dan ada perbedaan antara alif sama hamzah. Kalau alif dimanapun berada tidak boleh berharokat. Tidak boleh berharokat. Dimanapun letaknya. Berbeda dengan hamzah. Ya. Berbeda dengan hamzah. Kalau hamzahnya hamzah asliyah seperti misalnya amaro tadi, akala dan sejenisnya wajib dibaca. Karena hamzah itu ada dua keadaan, ada hamzatul wasl, ada hamzatul qata'. Nanti setelah pembahasannya dalam tajwid. Kapankah hamzatul wasl dan kapankah hamzatul qata'? Insyaallah pertemuan berikutnya. Karena itu wazan af'ala nanti pembahasannya.
Baik, ada pertanyaan lagi silahkan. Oke, Pak terima monggo. Yang bina lebih Nggih. makrun. Nggih, makrun. Sawaya ya. Sawaya itu kan ada ilatnya. Terus ada asal tuh enggak? Ini bukan sawaya, Pak, tinggal sawah. 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 Niki lip maksura, nggih. Asalnya memang sawaya. Karena loh, ini kok gede, Pak. Ah, ngerti kan nggih? Loh, ini ada wawu jatul harakat fathah kok diganti dengan alif. Lek niki diganti alif saged diwaca mboten, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa karena itu yang dibuat yang akhir. Syawa asalnya syawaya. Asalnya. Ya. Karena adanya ya yang hidup, yang jatuhnya adalah harakat fathah, maka ya ini diganti dengan alif syawa. Lah kalau enggak diganti, lah ini diganti dengan alif pripun, Pak? Lah ini mati kabeh, macane piye? Ra sida. Ada. Enggak ada hidupnya kok. Karena itu yang diganti yang di belakang, yang dibunuh. Harus mengorbankan yang satu. Ngoten nggih? Contoh lain misalnya kawa. Arti sawa napa sawa artine? Manggang. Lek kawa nyetrika. Nah, kawa. Ini asalnya adalah kawaya. Asalnya. Karena adanya ya yang hidup asalnya yang jatuhnya harakat fathah, maka ya-nya harus diganti dengan alif. Jadilah ngeten. Oh. Ada lagi? Silahkan tafadhol. Napa? Contoh tambah. Wong nggih, njaluk pinten? Wadha. Kok wadha? Kok wadha sih? Napa contohnya meleh? Maaf, yang makro mafrur ini Natat. Ya, dua-dua satu-satu. Oh, satu-satu. Ini berapa lagi contohnya? Yang ini satu, terus yang makronya satu. Oh, nggih, nggak tak mikir. Lah, lagi mikir kok nggih. Awas satu ayat. Cepat. Saro mana beda. Wah, kok waso. Kalau waso ini yang mafruk, waso. Tembuk wonten Pak Ali. Pinaannya Pak Ali. Roh, rawa. Qawa. Nah. Qawa. Wawa yo ane. Hah? Oh lawa yalwi nggih manut lho. Nah. Beranda. Oh berarti bonus Andra situ ya. Nah. Di buku ada, Pak, di buku ada. Ya, di buku ada. Ngaten, Ustaz. Ted. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi waria. Lah, nggih, arti waria itu segar. Wah, bukan berarti ning napa cedenge Prambanan itu bukan. Bukan Prambanan itu acak bukan. Arti rawi itu segar. Kalau rawa meriwayatkan, kalau rawiya segar. Rawa yarwi artinya meriwayatkan. Kalau rawiya yarwa artinya menyegarkan. Nggih, Mas. Kalau rawa yarwi meriwayatkan. Tapi kalau rawiya ya yarwa artinya menyegarkan. Kalau waria kenapa? Sange lah. Wong tenan-tenan bahasa Somalia, mau bahasa Afrika ngono. Sampeyan gelem diwaria ngoten lho. Waria. Tuh, ada lagi? Silakan. Monggo. Penting belajar ini mboten tegang nggih.
Loh, intinya belajarin apa? Intinya belajarin susah atau bahagia? Bahagia. Karena tatkala kita belajar dengan keadaan susah, dengan kita bahagia, itu enak tatkala bahagia. Melebune enak biasanya, Pak. Lek tegang terus, gurune metu langsung lemes. Alhamdulillah. Gus rampung belajare. Mudah-mudahan besok ustadznya enggak masuk. Kalau masuk, saya nggak masuk. Lah, niku biasa loh, Pak. Bahkan ada yang sampai mudah-mudahan tatat gurunya ndang cepet meninggal. Ya Allah, sampai segitunya ya Allah. Ada enggak Tang Tat? Itu satu meninggalnya kapan sih, Tat? Kenapa? Ya jadi momoknya dia itu tatkala gurunya masuk susah. Jadi tatkala guru di jalan sudah masuk terus ditawur dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, karena sudah hobi dulu gitu loh. Dan kalau sudah kayak gini udah alamat jazm wis. Ya. Sukun wis mati dah. Sesuatu yang akan dipelajari seakan-akan wis tawakuf, berhenti di situ. Kenapa? Dia enggak membuka hatinya untuk gurunya tersebut. Ya, dalam belajar itu kan sebagaimana ulama katakan belajar tuh dari hati ke hati. Kalau ibaratnya ustadz yang menyampaikan dari hatinya, kemudian santri nggak mau menerima, ya tetap nggak bisa jadi pembelajaran yang baik, Pak. Ilmu nggak akan bisa masuk pada dirinya tersebut. Tapi seandainya ustadznya sudah dari hatinya menyampaikan, kemudian santrinya juga membuka hatinya untuk menerima, nah itu nanti baru enak. Kayak ibaratnya kita makan pisang. Ibaratnya makan pisang Mbak Ali ya. Kita niat makan pisang nih, kita udah semangat, sudah ngapunten nih, buka mulut kita untuk makan, tapi pisangnya belum dibuka, yang ini tidak enak. Mau gigit juga enak, wong enak kulite kok. Tapi begitu pula pisangnya dibuka nih, santrinya siap menerima, tapi ustadznya sudah rasa mangkal dulu untuk mengajar, itu sudah rasa iki sing diajari cah bandel-bandel iki. Dari kantor udah kelas D. Bocah iki mana? Bauan le. Wah, putune iblis iki. Lek wong Jawa biasane ngoten nggih. Saking bener wah putune iblis iki. Nah, ini gimana santrinya mau menerima? Dia saja sudah jengkel duluan. Enggak mau terima. Lek wong Jawa biasa gitu, putune iblis, anak iblis biasa, Jawa biasanya gitu. Saking jengkelnya gitu loh. Nah, jadi udah enggak mau membuka hatinya gitu loh. Walaupun santrinya kadang semangat. Jadi memang kalau bisa sama-sama terbuka. Kita ikhlas dalam belajar, guru juga ikhlas dalam menyampaikan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan tafadhol. Nggih, Ustaz. Kalau yang untuk huruf ilat alifnya itu kan yang ajwaf itu ya. Nggih, enggak cuma ajwaf aja. Ada nakis. Nggih. Asalnya itu huruf ilat wawu itu. Nggih. Ya. Alif itu Ustaz. Alif itu gantian sebenarnya Ustaz. Alif pada huruf ilat itu gantian. Ima gantian wawu ataupun gantian daripada ya. Tapi dalam lafaz kan kita enggak ada wawu ya-nya. Sebelum kita tahu asalnya. Oh, ini berarti bina ajwaf. Kenapa ada huruf ilatnya alif? Gitu loh. Walaupun alif ini gantian daripada wawu. Gitu. Boleh enggak itu dikatakan misalnya ajwaf, misalnya huruf ilat, hurufnya wawu, enggak boleh. Tetap hurufnya alif. Cuman asal alif ini adalah wawu. Karena alif ini adalah gantian. Dimanapun letaknya alif adalah gantian. Gitu. Ya tetap ajwafnya ajwaf wawi. Karena apa? Karena asalnya huruf wawu. Baik. Ngoten Tat atau gimana Tat? Karena ada kalau huruf ilatnya kan alif wawu ya. Alifnya kok enggak ada ya. Itu gantian. Itu gantian. Alif dalam huruf ilat itu gantian. Gantian dari wawu ataupun iya. Ada lagi? Silahkan. Nggih. Kalau jatuhnya bukan setelah fathah gimana? Enggak diganti. Enggak boleh dibuang. Contohnya apa? Radhiyallahu anhu. Pernah dengar radhiyah? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu.
Wa an radiya enten yae mboten? Niki. Enten yae? Ya hidup apa mati? Hidup. Tapi jatuhnya setelah harakat apa? Kasrah. Diganti? Tidak. Ngoten. Seperti tadi yang yai, yang wawu contohnya apa? Hah? Sing pundi? Oh nggih, khawifa misalnya. Khawifa niki enggak diganti. Diganti Pak Ali, Pak Ali nggih fit'ah wae. Mau ane khawifa aku jawab Pak Ali. Allah. Qawiya. Nah ini qawiya yakwa. Qawa yakwi kalau qawiya yakwa. Nah. Ini ada ya. Jadinya harakat apa? Kasrah. Makanya dibuang. Harokatnya. Kalau tadi dibuang, misalnya ini rawa dibuang. Kenapa? Karena jatuhnya telah harokat fathah. Nah ini mboten dibuang. Kenapa? Karena jatuhnya harokat kasrah. Nggih. Ya nanti koya digoreng nang koyak. Pun mboten musime. Mboten musim tempoyak. Tapi mereka alhamdulillah buat enten durian to niki. Enten durian mboten mriki mboten enten nggih. Alhamdulillah. Durian lho, duda keren kan. Dep, ada tanya lagi silahkan. Nggih, monggo Pak. Ada sebelah. Kalau yang nakis kan kurang adanya. Nggih. Kalau yang lafif Double, dua huruf ilafnya ada dua. kalau yang adwa Bolong. misal Contoh. Misalnya contoh ajwaf bolongan nakis kurang. Nggih. Contoh di depan, misal ajwaf setengah, kemudian nakis kurang lam fi'il. Dah, ada lagi? Nggak boleh. Guyang-guyu gak enak gue. Nggak ngantuk. Mat, Mat. Rasa ini sini, Mat. Kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita langsung masuk pada masalah al-af'al. Kalau nggak ada, kalau ada satu lagi pertanyaan, monggo. Mas Irwan, ngomong. Kalau yang ajwab gitu ya. Nggih. Kan ada sawama sama sayara ya. Itu sama-sama misalnya untuk yang ya itu nanti sama ya. Harusnya itu tetap saro. Ya sih ya, kalau di tengah. Kalau di tengah ya. Kalau yang nakis itu kan beda. Beda. Kalau yang itu Sama. Tidak ada perbedaan. Nggak ada. Karena itu kalau pengen tahu aslinya tidak sebutkan. Untuk mengetahui apakah dia itu ajwaf wawi ataukah ya'i, dilihat dari dua keadaan. Fi'il mudhari' dan isim masdar. Nanti untuk melihatnya itu Ya atau wawinya. Misalnya khofa ya khofu khofan. Oh ketemune ning isim masdar. Qoma yaqumu. Oh berarti fi'il mudhari'. Selanjutnya kita pelajari tatkala kita masuk pada al-af'al. Ini kan baru masalah bina-bina nggih. Bina-bina. Bina artinya pondasi. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Ana iris wa naqallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.